Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penugasan minimisasi dengan menggunakan metode Hungarian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anya Nuria Manikam, NRP 026, dan dari kelas 2D4 Elektronika A. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita bahas terlebih dahulu. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan metode penugasan itu? Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Nah, contoh masalahnya adalah sebagai berikut. Tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Untuk penugasan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu minimisasi dan maksimasi. Namun, di sini saya akan lebih fokus membahas tentang minimisasi. Sebelumnya, minimisasi itu sendiri artinya pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total seminimal mungkin. Sedangkan prinsip dari metode Hungarian adalah dengan melakukan manipulasi terhadap matriks biaya yang diberikan. Manipulasi tersebut adalah operasi pengurangan elemen tiap baris dengan elemen minimum barisnya. Kemudian, melakukan operasi pengurangan elemen tiap kolom dengan elemen minimum kolomnya. Setelah itu, melakukan pembuatan garis yang melalui elemen-elemen 0. Selanjutnya, dicari elemen minimum pada submatriks yang tidak dilewati garis. Akhirnya, elemen minimum tersebut dikurangkan dari setiap elemen pada submatriks yang tidak dilewati garis dan ditambahkan pada elemen yang dilalui dua garis. Manipulasi terhadap matriks biaya tersebut dilakukan beberapa kali sampai diperoleh matriks biaya yang optimum, yang didapat diidentifikasi dengan banyaknya garis yang melalui elemen 0 tepat sama dengan N. Mari kita bahas tentang metode penugasan ini lebih dalam, dengan cara menyelesaikan sebuah kasus yang telah ada. Seperti contoh, pada suatu lokasi konstruksi terdapat 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan. Namun, yang diperlukan untuk mengalokasikan tiap mesin ke tiap pekerjaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, pertanyaannya, temukan penugasan optimal untuk mesin terhadap pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan metode Hungarian, kita harus tahu bagaimana cara kerja metode ini sendiri. Yaitu yang pertama, temukan nilai minimum tiap baris dan selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimum. Di sini sudah terdapat tabel, seperti contoh soal yang tadi. Dapat kita lihat, pada baris pertama, yaitu kita dapatkan nilai minimumnya, yaitu 3. Dan baris kedua, nilai minimumnya 4. Dan baris ketiga, nilai minimumnya 5. Dan baris keempat, nilai minimumnya 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita selisihkan tiap elemen baris ini dengan nilai minimum. Maka didapatkan hasilnya seperti berikut. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah 2. Memeriksa apakah tiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian, nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kolom kedua dan ketiga sudah mempunyai nilai 0. Dan yang belum mempunyai nilai 0 yaitu kolom pertama dan kolom keempat. Nah, berarti kita harus mencari nilai terkecil yang ada pada kolom tersebut. Pada kolom pertama, kita dapatkan nilai terkecilnya yaitu 1. Dan kolom keempat, nilai terkecilnya juga 1. Nah, selanjutnya, kita kurangkan nilai pada kolom pertama dengan 1. Dan nilai kolom keempat dikurangkan dengan 1. Maka hasilnya didapatkan seperti berikut. Setelah kita sudah mendapatkan nilai 0 pada kolom pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu menentukan nilai optimal dengan cara menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Nah, di sini saya memilih menutup pada kolom pertama secara vertikal, lalu menutup kolom kedua secara vertikal, dan baris ketiga secara horizontal.
Sebelumnya kita harus ketahui bahwa solusi akan mencapai optimal jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Nah, pada tabel ini dapat kita ketahui bahwa jumlah garis sama dengan 3 dan jumlah baris atau kolomnya 4. Artinya, tabel ini belum mencapai optimal. Maka kita harus lanjutkan ke step berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu temukan nilai minimum pada baris atau kolom terbuka. Selisihkan tiap elemen dengan nilai minimum tersebut. Lalu, tambahkan nilai minimum dengan elemen perpotongan 2 garis. Di sini terdapat kotak warna biru. Artinya, pada kotak tersebut adalah baris atau kolom yang terbuka. Maka kita harus selisihkan angka tersebut dengan nilai yang minimum. Dapat kita lihat, nilai minimumnya adalah 1. Nah, kita tambahkan nilai minimum ini dengan elemen perpotongan 2 garis. Elemen perpotongan 2 garis terdapat pada angka 6 dan 1. Maka kita jumlahkan angka 6 dan 1 tersebut dengan nilai 1. Maka hasilnya didapatkan seperti berikut. Ini adalah hasil dari selisih baris atau kolom yang terbuka, dan ini adalah hasil dari penjumlahan perpotongan 2 garis. Bagaimana dengan langkah berikutnya? Langkah berikutnya yaitu mengulangi langkah yang ketiga jika jumlah garis tidak sama dengan jumlah kolom atau baris. Nah, di sini saya menutupi kolom 2 secara vertikal dan menutupi baris pertama secara horizontal dan baris ketiga secara horizontal. Nah, pada kotak biru ini adalah kolom atau baris yang terbuka, sedangkan yang pada lingkaran warna hijau adalah perpotongan 2 garis. Nilai minimal yang dapat kita lihat di sini yaitu 1. Maka pada kotak warna biru kita kurangkan dengan nilai 1 dan pada lingkaran warna hijau kita akan tambahkan dengan 1. Maka diperoleh hasilnya seperti berikut. Pada tabel yang terakhir tadi, kita sudah peroleh jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Artinya, tabel penugasan sudah optimal, yaitu jumlah garis sama dengan 4 dan jumlah baris atau kolom sama dengan 4. Langkah selanjutnya yaitu menentukan pengalokasian. Pada mesin pertama, dialokasikan pada pekerjaan pertama. Pada mesin kedua, dialokasikan pada pekerjaan keempat. Nah, mengapa pada pekerjaan keempat dan kenapa tidak pada pekerjaan kedua? Karena jika pada pekerjaan kedua akan sama dengan mesin keempat. Hal ini tidak bisa terjadi karena pada setiap mesin mempunyai pekerjaan berbeda-beda. Selanjutnya, mesin ketiga dialokasikan pada mesin ketiga. Mengapa tidak pada mesin keempat? Karena mesin keempat sudah dikerjakan oleh mesin kedua. Nah, yang terakhir yaitu mesin keempat pada pekerjaan kedua. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya yaitu kita temukan biaya alokasi awal dan pilih sesuai dengan alokasi. Alokasi ini yang menentukan fungsi dari tujuan akhir metode minimisasi ini. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan menjumlahkan keseluruhan alokasi tersebut. Kita peroleh pada mesin pertama, pekerjaan pertama, kita dapatkan 4, mesin kedua, pekerjaan keempat, kita dapatkan 8, mesin ketiga, pekerjaan ketiga, kita dapatkan 5, mesin keempat, pekerjaan kedua, kita dapatkan 2. Maka kita jumlah hasilnya adalah 19. Nah, nilai ini adalah hasil dari fungsi tujuan akhir metode minimisasi ini. Oke, cukup sekian video yang dapat saya berikan tentang penugasan minimisasi dengan menggunakan metode Hungarian. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.